GitHub sama LinkedIn. Ya boleh kalau mau tanya-tanya nanti gitu, bingung atau gimana, di di Japri aja boleh. Terus untuk pengalaman kerja atau experience gitu. Jadi udah sekitar berapa ya, 5 tahun dari tahun 2017 2018 jadi mobile developer sebenarnya, pakai framework React Native. Sekarang kerjanya di Si Cepat Express Indonesia. Tahu ya Si Cepat Express Indonesia yang ekspedisi gitu. Terus apalagi sekarang tuh udah semester akhir di UPI sih, tinggal skripsi gitu. Kalau untuk bahasa pemrograman sendiri yang dikuasain mungkin ada banyak karena sering ngulik-ngulik gitu. Dari JavaScript terus ke TypeScript sekarang, terus pernah megang Flutter atau Dart juga selama setahun lebih. Terus kemarin studi independen di Hacktiv8 ngambil Golang. Terus sekarang lagi ngulik-ngulik ini sih machine learning, jadi belajar-belajar Python dan sebagainya gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu dari personal saya? Nggak ada ya? Oh iya, BTW kalau alamat sendiri di domisili ya di daerah Cimahi. Mungkin kalau ada orang Cimahi gitu mau nanya-nanya, mau ngopi bareng, mau ngoding bareng gitu, ayo boleh nih, japri aja gitu. Karena agak jenuh juga kalau lama-lama ngoding di rumah teh sebenarnya. Oke, lanjut langsung ke materi ya. Jadi web front end. Jadi React.js ini tuh sebagai front end. Front end itu bisa dibilang kayak apa yang user lihat itu adalah front end gitu. Kayak HTML, terus mobile apps tuh kalian buka apps terus ke depan tuh namanya front end gitu bisa dibilang. Cuma bedanya dia front end mobile, kalau misalnya ini front end web gitu. Jadi kita tuh React.js itu sebagai tools buat bikin user interface buat si usernya gitu. Nah, ada berapa banyak front-end framework yang sekarang lagi populer itu sistemnya SPA. Jadi kalau yang belum tahu SPA itu single page application. Nah, apa sih single page application gitu? Kayak contohnya ini ada 1, 2, 3, 4. Gak tuh ya, Flutter tuh udah lama nggak mantengin. Kalau nggak dulu tuh terakhir tuh masih belum SPA. Cuman dia si frameworknya berat banget. Udah lama juga nggak pakai gitu Flutter ini. Nah, yang sering dipakai tuh yang dipakai developer web tuh biasanya ini 4. Svelte, React.js, Angular, sama Vue. Itu yang udah agak lama lah gitu. Kalau yang sekarang ada banyak sih, ada Solid.js, ada Quick, ada yang modern-modernnya lagi kayak misal kembangan dari React.js itu ada Next.js. Kalau di sini tuh di Vue ada Nux kalau nggak salah. Kalau di Svelte tuh kalau nggak salah Svelte Kit. Kalau Angular kurang tahu. Angular nggak ngikutin perkembangannya gitu. Tapi sebelum lanjut ke apa itu React.js, apa yang kita bahas, kita cari tahu dulu deh perbedaan antara SPA sama primitif gitu bisa dibilang. Oke. Kita coba buka dulu salah satunya apa ya yang pakai bentar. Buka di Chrome aja deh biar kelihatan. Oke. Salah satunya kita coba buka situs ininya aja deh ya.
Nah, ini tuh ada ya React Developer Tools-nya aktif. Terus kita lihat teknologi yang dipakainya, dia pakai Next.js, JavaScript framework-nya React.js. Nah, ini pakai Next.js. Jadi Next.js ini tuh kembangan dari si apa namanya si React.js sendiri. Jadi kita ngoding React juga sebenarnya di Next.js ini tuh sebenarnya. Nah, apa sih bedanya? Kita coba bandingin sama website apa ya? UPI aja gitu ya. UPI. UPI Edu ada nggak ya sih website UPI Edu? Terus siap deh. Nah, kita nggak bakal masuk. Kita masuk boleh deh. Oke. Nah, ini ada menunya kayak. Nah, kalau kita misalnya klik salah satu di sini, nah, notice sih nggak kalau misalnya dia berubah si website ini, URL-nya berubah, title-nya berubah, ininya juga berubah, tapi dia nggak nge-reload nih. Nah, coba kita bandingin sama si UPI ini. Coba kita ke UPI misalnya, atau berita dulu deh. Nah, dia kan reload dulu nih lama gitu. Sedangkan kalau ini, dia nggak nge-reload, nggak ada muter-muter dulu. Kayak gitu. Ini namanya single page application. Kalau kalian buka Google Drive, itu kan dia nggak ada reload-reloadan ya. Nah, itu kayak gitu. Nah, ini balik lagi, reload lagi, balik lagi, reload lagi gitu. Nah, itu namanya si single page application gitu. Runner akademik, nah tuh dia reload lagi. Kayak gitu. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, apa sih React.js itu? Jadi React.js itu sebenarnya library, bukan framework sebenarnya ya. React.js is JavaScript-based UI development library dibuat oleh Facebook dan sekarang udah open source dari tahun berapa ya? Udah lama sih, dari tahun 2011 atau 2012 gitu. 2014 lupa. Jadi dia itu bukan library, bukan framework. Nah, dan dia itu sekarang itu jadi apa namanya? Sekarang udah kegeser sih sebenarnya dari tahun 2018 ke 2017 itu dia jadi top one-nya si Stack Overflow Developer Survey gitu. Jadi banyak banget yang nyari job di React.js tuh sebenarnya. Nyari apa namanya? Nyari orang yang bisa React.js tuh banyak banget sebenarnya. Apalagi tahun-tahun 2019 2020 tuh. Wah, gila banget tuh. Job banyak banget. Sampai sekarang juga masih sebenarnya. Jadi ini tuh saking masifnya dipakai, dia dipakai di Facebook, dipakai di mana ya? Di kalau nggak salah Lazada juga pakai, terus Tesla juga pakai, terus Pinterest pakai juga dia, Airbnb pakai React.js. Banyak lah pokoknya website-website yang dipakai sama yang pakai React ini gitu. Nah, buat getting started atau pertama kalinya gitu, installnya, jadi install dulu Node.js yang apa namanya LTS dulu, yang LTS yang recommended for user. Terus apa browser Google Chrome, Firefox, atau misal Safari yang di MacBook boleh, tapi saya prefer di Google Chrome sih gitu. Terus text editor ya VS Code kesayangan kalian lah, boleh IntelliJ IDEA atau apa terserah. Oke. Coba di running dulu. Bentar. Dia ininya komennya npx create React app my app buat bikin satu aplikasi. Saya juga di sini juga mencobain deh. Nah, coba di create a new React app. Nah, di sini nih sebenarnya. Oke,
cobain ya. npx create React app. Nah, di sini my app-nya bisa boleh diganti jadi GDSC app misalnya, atau bebas namanya sesuai yang kalian senang, yang teman-teman senang. Nah, dia bakalan ngambil package ngedownload dari npm biasanya. Oke. Nah, udah beres. CD, terus masuk ke ininya. Nah, kalau di ini ada folder baru, GDSC app namanya. Terus dibuka aja. Nah, oke. Nah, kalau udah beres ininya, langsung aja di npm start buat start servernya gitu. Ting. Nah, dia bakalan nge-pop up. Nah, terus di sini dia jadi kayak gini nih. You can now view GDSC app in the browser localhost 3000. Jadi tinggal di copy aja sih sebenarnya ini. Nah, gitu. Di Safari boleh, di Chrome boleh. Di browser-browser ya bebas sih pengennya pakai apa. Oke. Sebelum masuk project strukturnya, mungkin sambil nunggu yang belum kelar juga. Jadi kita bahas dulu konsep dari si React ini gitu. Jadi sebenarnya dokumentasi React itu ada dua, yang sekarang itu yang officialnya. Jadi ada yang udah rilis, yang udah legacy, atau udah lama gitu di sini react.js.org. Atau yang sekarang itu lagi dibikin sama si tim dari Facebooknya, dokumentasi baru namanya di sini beta React.js. Dan di sini tuh lebih lengkap sebenarnya. Ini coba di copy aja deh. Mana sih ya, masukin chat. Nah, di chat ya teman-teman. Oke. Nah, kalau dari ini sih kalau dari diri sendiri sih lebih prefer seringnya baca-baca yang beta daripada yang legacy yang old gitu. Kenapa? Karena yang dulu itu dia udah lumayan outdated dan kayak kurang lengkap lah si ininya. Makanya dibuatlah si yang baru ini. Oke. Jadi sebelum masuk ke penjelasan foldernya, mungkin disimak dulu. Jadi thinking and React itu jadi kayak cara berpikir dalam React. Maksudnya waktu kita develop sebuah aplikasi web gitu, front end web,
Nah, itu tuh ada cara berpikirnya. Maksudnya cara berpikirnya gimana sih gitu. Nah, kita ini ada ilustrasinya sih. Nah, ini misalnya kita ada satu website kayak gini tampilannya. Nah, yang ada di pikiran kita itu biasanya adalah ya udah kita bikin aja sih normal-normal aja gitu. Ya ini input, ini apa, ini apa, ini apa gitu. Ini item, masukin apple, dragon fruit dan sebagainya. Nah, kalau di dalam React itu nggak kayak gitu mikirnya gitu. Kenapa nggak kayak gitu? Karena ada yang namanya reusable component. Nanti di kelihatan gimana itu reusable component. Nah, jadi biasanya itu si developer React sendiri itu dibagi-bagi. Nah, kayak gini nih. Oh, ini headers nih gitu. Headers, dia ada search, ada apa namanya checkbox. Terus ada list di sini gitu. Nah, list ini bisa dibagi-bagi lagi, dipecah lagi gitu. Ini namanya list headernya, terus ini list itemnya gitu. 1, 2, 3, ini list header, list item gitu. Kayak gitu. Jadi orang apa namanya orang-orang yang diri apa pakai React itu dia cuma ngoding sekali aja udah item ini ntar dipakai di mana-mana. Dipakai di sini, dipakai di sini. Jadi kita nggak usah apa ya copy paste si HTML berulang kali gitu. Oh yang ini udah sama nih desainnya sama yang sebelumnya gitu ya udah tinggal cari aja terus copy. Kalau di React enggak, kita pakai lagi gitu. Ntar diimport dipakai lagi kayak gitu. Itu apa namanya cara pembagiannya gitu. Cara ya biar kita bisa lebih efektif lah buat ngoding daripada kita copy dan kebayang juga kan berapa ribu line gitu. Kalau ya misalnya ini aplikasinya kecil ya. Cuma kalau misal aplikasi segede gini, asumsi kita mau bikin dokumentasi React sendiri gitu, pakai HTML jQuery doang. Ya kepikiran lah berapa ratus line atau ribuan line yang bakal kita kebuang buat yang ngoding gini doang gitu kayak gitu. Nah, nah kayak gitu. Jadi ya udah kita pakai namanya reusable component. Jadi bikin tulis itemnya ya udah ntar dipakai lagi namanya gitu di folder lain, di file lain atau di page lain itu possible aja gitu sebenarnya. Kayak gitu. Oke, kita langsung bahas ke struktur si React file sama foldernya. Oke, ini yang versi JavaScript ya. Nah, ini ada ya favicon.io, terus ini ada index.html-nya. Nah, React itu dia hidupnya di dalam div bisa dibilang. Jadi div ini diambil, ntar dia satu root doang, satu div ini dia dimanipulate. Makanya dia bisa di page ini, page itu, ya banyak lah gitu. Banyak banget. Jadi si div ini diambil dan biasanya dia di insert sebenarnya di belakang di dalam si React-nya itu. Cuma kita nggak kelihatan aja gitu. Terus dari sini, nah ini favicon misalnya kita mau ganti icon dari si si aplikasi yang kita buat. Nah di sini mainannya gitu. Ini manifest JSON mah nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ini di ignore aja lah gitu. Terus masuk ke src. Nah dia bisa juga pakai CSS juga. Ini CSS-nya, terus nah ini update.js-nya, update.js itu tampilan yang di sini ya. Sorry, di sini update.js, terus ini buat tes. Nah, jadi saya sempat di-mention ya tadi bahwa si React itu hidup di dalam div. Jadi div-nya itu yang kita manipulasi. Ini kayak gini nih, dia create root document.get element by id div root gitu. Tadi kan id-nya root ya. Nah, terus dimasukin lah si aplikasi React-nya di situ sebenarnya.
Gitu. Nah, ini jadi apa ya, kayak entry point-nya gitu. Terus ini mah barulah app ini tuh dia masuk ke app.js-nya ini. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya kita pakai HTML biasa gitu, dia itu nggak ada yang namanya class name. Nah, class name ini sama aja kayak kelas di HTML biasa. Nah, kenapa class name? Nggak tahu, karena ini namanya JSX sebenarnya. Ini bukan HTML, ini tuh JSX gitu. Jadi ini emang caranya React buat apa ya? Buat ngebedain mana HTML dan JS sendiri, dia pakainya kayak gini. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini tuh ada banyak banget. Nah, dia biasanya on abort. Nah, dia kayak gini nih. Kalau misalnya di HTML kan cuma lowercase semua ya. Oh, ini memang caranya React gitu. Dia perbedaannya cuma di sini doang antara JSX dan HTML. Cara nge-define atribut yang ada di HTML sendiri gitu. Nah, ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya dia ada dua tipe import ya. Jadi ada logonya tuh kalau misalkan karena di SVG. Jadi di importnya kayak gini. Logonya bakalan dipakai nih as a variable gitu, as a variable, makanya dimasukin di kayak gini. Tapi kalau di CSS dia nggak perlu capek-capek kita misalnya ini jadi styles gitu, styles from .css. Nah, ini tuh sebenarnya nggak perlu, kita import doang kayak gini, dia bakalan otomatis ngebaca apa yang ada di sini. Kalau kita tambahin apa ya, BG color misalnya, BG color di sini, background color isinya dia kayak gini. Terus ini siapnya, bentar. Oke, kita matiin dulu, coba matiin dulu ini. Ya ini deh. Nah, dia bakal berubah kan, gitu. Jadi sama aja kurang lebih, sama kayak mirip-mirip kayak HTML, cuma kita nggak pakai kayak link atau apa namanya script kayak gitu di sini, nggak dipakai, nggak terlalu banyak dipakai gitu. Oke, ubah lagi aja, soalnya pedih banget kena mata. Oke, kita ambil ini aja. Dah. Nah, dan dia juga ini ya, apa namanya, fast reload. Ini kita ubah, coba di app.js-nya ganti dan React View gitu misalnya. Nah, dia langsung berubah nih gitu. Kayak gitu. Nah, sebenarnya di sini tadi tuh pas sebelum mulai itu udah nyiapin ada dua versi. Jadi yang versi JavaScript sama versi TypeScript gitu. Ya sama-sama aja, nggak ada bedanya. Kita coba buka app.tsx, dia juga sama sebenarnya, app.js sama app.tsx ya. Ini aja lah, nggak pakai ini. Nah, dia nggak terlalu nggak banyak beda jauh karena base apa basically si JavaScript sama TypeScript itu iya JavaScript juga sebenarnya.
Cuma beda extension doang. Kalau di sini jadi TSX, ini juga bisa sebenarnya diubah jadi JSX. Oh saya JSX. Kayak gini sama aja sih sebenarnya, nggak beda jauh. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang tadi tadi sempat di-mention. Jadi komponen, apa itu komponen? Kayak satu halnya apa namanya tadi filenya app.js, itu namanya komponen. Semua React itu adalah komponen. Kayak gitu. Nah, ini contohnya my button, ini adalah sebuah komponen dan dia itu pakai fungsi ya, bukan pakai kelas. Gitu. Button, nah ini dipakainya ntar kayak gini. My button. Nah, my button ini bisa dipakai di mana-mana. Ya, kita ada page baru nih, my homepage misalnya. My homepage mau pakai button juga, ya udah tinggal diambil aja gitu. Ditambahin my button kayak gitu. Oke. Kita coba praktek aja ya. Kita bikin ini deh yang baru. Kita coba contohnya counter.jsx gitu. Oke. Di kelas aja karena nggak bakal dipakai juga. Yang pertama import React dulu di sini. Import React from React. Terus kita nggak bakal pakai CSS atau styling itu, gitu-gitu nggak bakal dipakai dulu. Kita coba bikin fungsi dulu komponennya sama dengan function. Nah, coba diekspor. Counter. Oke. Return. Nah, dia returnnya harus komponen nih. Gitu. Coba masukin div. Nah, di div ini misal kita masukin counter. Counter sama dengan 1. Current. Nah, ini gimana caranya biar kita bisa apa ya? Masukin variabel gitu. Kalau misalnya di HTML atau jQuery kan kita harus get element by class name atau by ID, terus dia teksnya diganti gitu. Ya something sesuatu yang kayak gitulah. Itu lumayan capek kayak gitu-gitu dan kita kan berulang gitu. Nah, kita coba di sini import dulu counternya from counter. Nah, udah. Terus di sini artinya kita coba ganti dulu counter. Oke. Nah, coba kita tambahin button ya, 1. Coba button button.jsx. Import lagi React from React button function return button. Submit. Increment misalnya. Increment diekspor lagi, export default. Button di sini. Kita import dulu buttonnya ya dari sini, dari tadi yang udah kita buat, terus masukin ini. Nah, ini namanya komponen. Counter ini namanya komponen juga gitu. Komponen namanya. Oke. Nah, ini udah ada ya.
cuma masih belum bisa diapa-apain gitu. Nah, sebenarnya ada rule yang belum sempat belum dimention. Kalau misalnya si React itu dia harus ada wrap root elemennya. Setiap komponen itu harus ada root elemennya. Contoh sebenarnya kalau di di contoh kalau misalnya kayak gini, ini aja. Nah dia error nih. Kenapa? Karena nggak ada yang root elemen yang wrap dua child ini. Div sama button ini nggak ada yang di wrap gitu. Biasanya pakai div. Nah, pakai div. Coba diinspect elemennya. Body. Nah, dia kan cuma di root di div ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan ada div di sini nih ya. Padahal ngapain juga ada div di sini, tapi di atasnya ada div lagi gitu. Jadi kayak wasting kan. Div ini gitu. Nah, kita boleh pakai namanya React fragment. Apa React fragment? Sintaksnya kayak gini. Dong. Jadi kayak Java, dia kayak teks tapi kosong, nggak ada namanya. Itu namanya React fragment. Nah, di sininya dia bakalan hilang tuh div yang tadi tuh. Nah, dia div ID root terus langsung aja div button sama div ini gitu. Nah, si teksnya bisa dikeluarin juga sih sebenarnya, nggak harus di div. Ini misalnya. Nah, sama aja kan. Tuh. Dia ada teksnya di sini, ada button di sini gitu. Oke, kita bikin apa namanya? Biar dia jadi kolom aja, jangan row. Nah, jadi kayak gini. Oke. Nah, ini ada rendering list. Jadi gimana sih rendering list? Oh ya, teman-teman boleh bebas ya. Boleh pakai function gini, function my app, atau misalnya pakai const terus arrow function gitu, boleh-boleh aja. Kalau saya sebenarnya lebih prefer pakai const karena lebih modern aja dan lebih enak aja dilihatnya gitu daripada plain function JavaScript gitu yang lama. Oke. Nah, ini contohnya how to rendering list. Nah, kita cobain juga ya. Kita pakai counternya aja di sini atau bikin yang baru aja deh. Coba kita bikin ini aja deh, to-do list, to-do.jsx gitu. Import React from React. Terus const to-do sama dengan pakai arrow function. Jangan lupa ekspor dulu. Dia harus return React komponen. Nah, coba bikin dulu const to-do list sama dengan kita bikin objek aja, name id 1, name mastering React, dan sama dengan false, terus bikin lagi yang baru di sini id 2 name front end job, terus is done ID ya new car misalnya, car misalnya is done
Oke, gimana sih caranya gitu? Nah, caranya cukup sederhana. Kita tinggal kayak gini aja. To-do list .map to-do. Di sini dia buka function terus return. Coba return div aja. Isi dengan misalnya to-do.name. Nah, cukup. .jsx-nya, nah di index.jsx-nya, saya coba ganti jadi to-do. Nah, oke, biar rapih daripada kayak gitu pakai uli aja kali ya, biar enak. Ordered list. Jadi to-do. Nanti jadi full. Nah, di sini jadi li. Nah. Oke. Caranya cukup simpel sebenarnya. Coba kayak gini dong. To-do list.map to-do. To-do.name. Nah, tapi dia ada warning nih. Each child in a list should have a unique key prop katanya. Nah, setiap kita looping atau misalnya setiap kita bikin sebuah JSX gitu, sebenarnya di belakang itu si React itu dia ngasih key. Nah, sebenarnya di belakang itu dia sering ngasih key, cuman nggak kelihatan aja sebenarnya. Setiap komponen itu dia sebenarnya ada key-nya masing-masing. Kenapa ada key-nya? Supaya si elemennya si React sendiri bisa tahu lah gitu. Oh, ini key yang berubah, ini yang enggak gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Makanya diperlukan key nih kayak gini di sini. Gimana sih caranya nambahin key? Cuma gini aja. Key isinya isilah to-do.id misalnya. Coba di load. Nah, udah nggak ada warningnya. Gitu. Jadi biasanya sih si key ini tuh dipakai pas kita rendering banyak list atau mapping. Nah, biasanya si to-do si key-nya ini baru dipakai gitu. Si sintaks gini. Oke. Nah, ini baru juga diekstrak nih kayak gini. Oke, sebenarnya ada banyak cara sih nampilin sebuah to-do list gitu. Jadi to-do list.map to-do id to-do.name. Oke, kalau misalnya coba dulu ya di elemennya. Ini dia buka li ting gitu. Ini baik-baik aja gitu, sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau misalnya kita kita pengen melihat versi React-nya, boleh dilihatnya pakai React React Developer Tools nih di sini. Nah, dia ada sebenarnya, tapi nggak ada ya, kenapa nggak tahu. Ini biasanya ada nih enggak. Jadi dia cuma nampilin si React komponennya sih sebenarnya. Jadi to-do kalau misalnya kita ekstrak ini kita coba ekstrak ya. Kita coba bikin di sini const to-do list sama dengan function gini aja. Return ini misalnya. To-do list kita copy dulu. Ini return to-do list. Nah, dia bakalan ada di anaknya. To-do list. Boleh pakai React
apa namanya, React Developer Tools namanya, download aja di ini gitu. Jadi dia bisa kelihatan namanya apa sih gitu. Kalau gini kan kita plain HTML ya, agak pusing juga gitu kalau kalau aplikasinya udah lumayan gede. Makanya boleh pakai ini gitu. Oke, itu tadi intermezzo aja sih. Lebih ini apa? Oke, use state. Nah, sebelum masuk ke use state, kita coba apa namanya, bahas dulu. Ada yang sebenarnya ada yang namanya properties atau props gitu. Props sih bisa dibilang properties. Jadi di React itu atribut-atribut yang diisi itu namanya props, bisa dibilang namanya props. Apa sih props itu? Jadi props itu cara buat kita passing apa namanya, variabel, passing state ke bawah. Misal, coba sambil gambar deh. Kali draw. Misalnya di sini ada ini kayak tadi ya, to do nih namanya, to do. Nah, di to do ini dia punya dua anak gitu. Misalnya ada, misal aja header buat, terus header search misalnya, search bar misalnya. Terus dia ada tulis, dari to-do list ini dia punya to-do list item. Satu, ada dua misalnya, to-do list item. Dua item misalnya. Dua item. Nah. Oke, udah ya. Ini misalnya dia ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Nah, gimana sih gitu? Apa namanya? Misalnya di sini tuh dia punya variabel-variabel yang bakalan dipakai di bawah. Contohnya adalah to-do list ini dia misalnya ngambil ke API gitu. Misalnya aja nih. Nah, dari API ini kita mau ngasih nih apa namanya, ke search bar sama si to-do list ini, si list yang kita ambil dari API ini gitu. Di search bar nanti dicari, di to-do list ini nanti ditampilin ke user gitu. Gimana sih caranya? Nah, itulah kita pakai props. Jadi si ini apa namanya, si props itu dia bakalan punya properti. Contohnya itu gini, to-do list ini misalnya dia di sini aja deh, propsnya tuh dia ada misalnya data bentuknya array gitu, dan to-do list. Nah, dia terdata bentuknya itu dia harusnya array misalnya gini. Terus di sini juga sama. Nah, search bar untuk array. Nah, dari array ini dia kan di loop nih gitu. Nah, to do item ini ntar dia punya isinya item apa aja sih, misalnya item to do, atau misal item boleh lah, item isinya biasanya objek atau apa gitu. Terus di sini dua item isinya objek. Jadi dari to do ini dia ngasih ke bawah kedua ini, ngasih ke sini sama sini array gitu. Nah, dari sini ntar di pasnya ke bawah dan gitu seterusnya boleh. Itu nggak ada batasan, mau 100 juga asal nggak capek mah gitu. Kayak gitu. Jadi contohnya ini deh. Ini kita ada to-do list. Ya ini pura-puranya aja dari API lah gitu, to-do list ini.
Nah, ini kan di to-do list ini ya. Gimana caranya kalau misalnya kita butuh atau kita mau passing ke bawah gitu. Nah, misalnya si to-do list-nya itu kita nggak dapatnya dari sini nih gitu, bukan dari dalam sini. Gimana caranya? Nah, kita tinggal tambahin aja di sini. Contohnya misalnya props. Nah, terus kita bisa bilang sini const data dengan props.data. Nah, data ini ntar dipakai di sini. Terus ini dia bakalan nambahin di sini data sama dengan to-do list. Ini. Nah, kalau misalnya di sini sama aja ya, masih jalan. Cuman perbedaannya kalau di sini, nah dia props-nya nih ada baru nih. Ini itu. Ada props ini. Kalau di React DevTools gitu. Nah, kita contohnya mau apa namanya? Mau nambahin lagi di apa namanya si itemnya misalnya. Si ini kita ekstrak dulu, kita keluarin lagi. In const to do item misalnya sama dengan props di sini. Nah, ininya returnnya props. Props.id sama props.name misalnya. Nah, di sini dipakai nih ya, to do item dengan ini dihapus aja nggak apa-apa. Oke. Nah, name sama dengan to do.name. Nah, key sama dengan to do.id. Kalau key itu dia otomatis dibuat sama si React-nya sebenarnya. Nah, kayak gini nih. Tuh dijalankan. Dua item ini dia punya name mastering React yang pertama, name kedua namanya get a front end job, yang ketiga namanya get a new car misal. Jadi dia ke bawah gitu. Nah ini ada nggak dibatas ya. Kita mau dibatasin berapa props nggak ada batasannya, bebas. Cuma kalau memang biasanya kebanyakan, kita biasanya pakai objek aja gitu. Jadi satu props, misalnya apa ya? Kita coba ubah ini aja. Jadi bukan name, ntar itu. Jadi misalnya di sini jadi data. Nah data ini bakal dimasukin si to do ini misalnya. Nah, jadi si to do item ini punya propsnya data, isinya objek ID, isDone, sama name gitu. Oke. Nah, di sini bisa ditambahin logic aja. Contohnya waktu kita tambahin ini const props isDone sama dengan props.data.isDone misalnya. Bentar. Oke. Let apa ya status sama dengan pending misalnya. Pending. Terus if di sini bisa aja masukin if is done, dia bakal merubah statusnya jadi sama dengan sukses. Kalau enggak ya udah biarin aja. Di sini kita bisa tambahin status. Nah, pending gitu. Tambahin di sini. Oke. Kita coba ganti ini, get a new mastering React-nya jadi true misalnya. Nah, dia sukses gitu.
Itu props ya. Nah, props ini nggak bisa diubah dan nggak boleh diubah gitu. Karena React itu kita ngubah state itu nggak sebatas kayak misal let status dan kayak gini gitu. Kita mau coba bikin button deh misalnya di sini. Sorry. Di sini bikin button deh gitu. Bikin button ubah change toggle misalnya on click sama dengan dia function prevent default, coba ubah statusnya jadi tahu misalnya. Nah, kita coba. Nah, ini nggak bakal jalan karena si React itu nggak ngubah state itu nggak sebatas kayak gitu doang gitu. Ada cara khususnya. Gimana caranya? Di lanjut selanjutnya itu pakai use state. The React use state hooks allow us to track state in a function component. State generally refers to data or properties that needs to be tracking in application. Ya, benar. Jadi state ini apa ya? Cara kita buat nampung variabel dan variabel itu berubah-ubah. Misalnya kita coba handle text input gitu. Kita pengen ubah si field-nya, value-nya dan sebagainya pakai use state ini. Gitu. Nah, contohnya penggunaan kayak gini. Kalau misalnya set count use state 0. Terus ini 0 ini defaultnya itu kosong gitu. Single click dia set count ini dipakai sebagai change setternya. Ini getter, ini setter. Gitu. Ada nggak ya? More. Nggak ada ya cara-caranya. Ini setter, ini getter ya. Si count ini getter ya. Set count, terus ambil count-nya ditambah 1 gitu. Oke, kita cobain pakai yang counter aja ya. Nggak usah deh, jangan counter. Yang to-do aja deh, nggak apa-apa to-do. Oke. Oke, berarti dari sini kita butuh satu lagi. Namanya, contohnya adalah to-do header, misalnya to-do header.csx. Biasa import track const to-do header dengan function. Nah, dari sini ya ada div atau nggak usah pakai div lah. Tambahin title aja kali ya di add new item, terus kasih input, terus kasih button atau boleh gini aja deh, ini aja add. Oke, beres. Terus dari sini kita coba ini masukin to-do header. Nah, udah ada ya. Oke lah, nggak usah ribet-ribet banget. Bentar.
Oke, sorry. Nah, to do header. Oke, kita coba atik-atik to do headernya dulu ya. Oke, kita bikin set baru, namanya misalnya keyword deh, atau ya keyword aja deh. Set keyword sama dengan use state. Nah, use state-nya import dari ini ya, koma, dia terus buka kurung kurawal, use state gitu. Atau boleh juga kayak gini, react.useState. Nah, defaultnya string kosong. Terserah preferensinya mending di pakai yang mana. Kalau pribadi sih lebih suka yang useState biasa doang. Gini, biar dia import. Gini. Oke. Sebelum situ coba tambahin keywordnya di sini aja biar kelihatan. Nah, kita bikin fungsi dulu. Nggak usah di sini. Dari input ini kita pakai on change. Nah, on change ini, props on change ini yang bakalan kita pakai buat ngeset si keywordnya. Nah, isinya dia function gini. Dia ada event di sini, event. Nah, terus kita event set keyword, langsung aja sini, event dot target dot value. Kalau nggak salah ya, agak lupa. Nah, coba. Nah, jalanin. Ini si teksnya, keyword yang tadi, ini kita ubah banyak gitu. Gitu. Ini boleh diekstrak aja. Misal ini itu ganti handle keyword change sama dengan function event. Atau gini aja lah. Masalah keyword change sama dengan yang tinggal diambil segini di paste di sini. Ini masukin aja handle keyword change. Dah. Sama aja sih behavior. Get a good girl gitu misalnya contohnya. Sama aja. Oke. Udah kayak gini. Nah, sekarang gimana caranya kita nambahin si to-do list-nya gitu. Jadi contohnya to-do list ini kita ubah jadi state dulu. Use state. Ini set. Nah, default value-nya dia ini ya tadi segini. Set to-do list. Dari to-do header ini kita bisa passing props di sini. Props.
Jadi gini. Sebelum itu, sebelum ke praktiknya, kita ilustrasiin dulu. Jadi di sini kita kan punya to-do list nih, satu aplikasi ini namanya to-do. Nah, si state-nya hidup di to-do ini kan. Nah, state-nya ada di sini, si list-nya itu. Otomatis kita harus sharing kan, harus sharing ke si to-do header sama to-do list-nya. Nah, gimana? Ya pakai si props tadi. Kita pakai props tadi buat si child ini atau si to-do header sama to-do header ini dapetin value dari to-do list atau state gitu. Maksudnya gimana? Jadi karena to-do header ini dia tuh kan nggak punya button ini kan ntar kita bakalan jadiin apa ya? Bakalan bisa nge-add gitu, nambahin nge-push array baru, teng berapa gitu. Nah, masalahnya si to-do header ini dia nggak ada akses buat ke si to-do ini. Dia nggak ada akses ke sini kan. Nah, itulah kenapa kita butuh yang namanya props. Jadi si to-do header ini dia bakal nerima props. Kita coba masukinnya adalah prop button ini on add on click misalnya props dot on add to do misalnya gini namanya kita bakal jadi on add to do. Di sini boleh nih handle add to do sama dengan function gini dong. Terus kita coba set to do list. Gimana set to do list ini gitu. Kita bisa aja sebenarnya normalnya D-nya kayak gini kan. To do sama dengan to do list dot push gini kan. Terus bentar. Oke. Handle add to do dia butuh keyword berarti keywordnya push di sini ID sama dengan apa ya? Kita masukin dulu 5 lah, di hardcode dulu. Name sama dengan keywordnya di sini dan false, defaultnya false gitu. Set to do, jadi to do list gini. Ini nggak bakalan bisa jalan. Kalau kita gunain React, kita harus lebih baik gitu. Set to do, set array-nya kita di sininya fungsi lagi nih. Jadi misalnya saya bikin dulu di sini const to do callback, to do const to do cb misalnya review to do list ya bakalan return array review to do list. Terus di sini to do bikin array baru namanya ID-nya berapa tadi? ID-nya 5 misalnya keywordnya. Atau bisa preview to do ID-nya dihapus aja deh, repotin. sorry. Oke. Ininya ganti jadi name aja, nggak apa-apa. Nah, name ininya ganti jadi keyword, masukin keywordnya, terus si is done false. Gitu. Nah, ini tinggal dibasin to do cb gini. Kayak gini boleh, atau sebenarnya si to do list itu dia punya callback sih. Preview to do list, dia arah function juga. Nah, ini tinggal di copy aja sebenarnya. Return gini. Ini sebenarnya nggak harus dipakai. Nah,
Ini diginiin dulu, event props.handle on add to do, isinya adalah keyword ini. Ini on add to do sama dengan handle add to do. Tes. Nah, dia nambahkan satu. Nah, kayak gitu. Oke, dia agak bingung ya tadi ngejelasinnya. Jadi gini. Jelasin dulu. Jadi kita si to do headers ini dia bakalan nerima props namanya on add to do. Dia cuma nerima props on add to do. Nah, keywordnya ini kan kita butuh nih buat namain namanya gitu. Buat nambahin nama, makanya dibuatlah dia on add to do-nya isinya keyword. Tadinya kan cuma props dot on add to do ya. Nah, keyword ini harus dipasing nih. Dipasing ke fungsinya di sini. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita debug on add to do ini, dia bakalan balikin name atau keywordnya gitu. Nah, waktu kita add gini, di konsol ini dia ada nih satu gitu. Nah, terus dimasukinlah kita ke handle add to do. Nah, ini preview to do list ini, kita coba gini dulu, return preview to do list, jadi nggak bakal ngebalikin apa-apa dulu. Kita console.log, di preview to do list ini apa sih isinya gitu. Nah, preview to do list ini, dia isinya array-array di sini. Coba lihat dulu deh. Ini kan 3 ya. Coba kita tambahin 1. Nah, dia array-nya. Masalah di egg, get a front end web job, get a new car. Masukin 1. Ini masih di sininya tuh dia cuma ini doang. Nah, dari array itu kita gabungin nih jadi 1. Gabunginnya cukup simpel aja, pakai titik 3 di depan. Titik 3 di depan tuh kayak nge-copy array dari preview to do list, terus masukin objek baru, namanya name-nya apa, terus keywordnya apa gitu. Gitu. Itu penggunaan useState. Jadi bisa dimix si antara useState sama props, dan memang rata-rata dimix gitu. Buat kita passing parameter dari satu komponen ke komponen lain pakai props. Gitu. Jadi ini udah jalan add to do. Nah, sekarang kita coba delete si to-do-nya, to-do list item gitu. Jadi kan si to-do item ini dia punya apa namanya, ke bawah gini nih, ke bawah kan terus gitu. Itu kan jadi jadi to-do ini dia ke to-do list, ini dia ke bawah, terus ke to-do item di ini kan dia punya button ya, button ini coba kita ganti jadi delete misalnya. Kita mau nge-pop atau nge-delete si item selected itemnya gitu. Gimana caranya? Oke. Caranya adalah ini. Kita tambahin fungsi baru, cons remove to do by name misalnya, sama dengan function name-nya apa. Terus di sini kita bisa set to do list. Lagi pakai preview to do list. Kalau array mending kayak gini, array objek mending kayak gini caranya. Nah, dari sini kita bisa return aja langsung preview to do list dot filter
to do yang ngebalikin if to do.name sama dengan tidak sama dengan name return true, ya return false. Nah, dari sini kita on remove to do, berarti on remove to do sama dengan remove to do by name. Dari sini ke sini ya. Jadi kita punya props apa namanya? Props data sama on remove to do. Oke. Buat simplicity, jadi ini data on remove to do. Terus dari to do item ini kita butuh lagi mini is dan-nya dipakai. Oke, nggak usah, berarti kita passing lagi ke bawah on remove to do sama dengan on remove to do. Di sini baru deh kita coba remove to do, on remove to do props dot on remove to do dot props dot data dot name. Nah, ini. Nah, dia langsung hilang gitu. Lanjut ke use effect. Ada berapa lagi sih? Oke. 3 lagi. Jadi use effect ini tuh salah satu life cycle-nya. Jadi sempat dimentionkan dari awal kalau React itu punya life cycle. The use effects allow you to perform side effects in your component. Some example of side effects are fetching data directly, updating from the DOM, timers. Nah, terus si use effect ini accept to argument. The second argument is optional. Oke. Sebelum masuk ke dalam banget, dijelasin dulu deh dikit. Mungkin kita sampai ini agak cepetin deh. Jadi coba buka dulu life cycle, ada nggak di sini? Nah, oke. Sebenarnya di sini nggak ada ya kayaknya. Nggak pernah buka-buka. Kalau efek di sini. Life cycle legacy ada nggak? Legacy nggak ada. Oke, oh ini nih. Nah, atau jangan deh React life cycle. Oke, ada mana ini nggak sih? Buka aja lah, nggak apa-apa. Oke, jadi waktu React komponen itu dibuka, maksudnya waktu kita buka pertama kali ke aplikasinya, waktu kita reload gitu. Nah, dia pertama diinisialisasi dulu, setup prop state, terus dia komponen will unknown. Komponen will unknown itu sebelum sebelum render. Di rendernya itu, render sebenarnya dia nge-display ke user nih gitu, tampilannya kayak gini gitu. Nah, komponen will unknown ini sebelumnya. Komponen will mount tuh. Terus komponen did mount setelah dia render. Terus dia ada updation, nih receive props dan sebagainya, ini udah nggak dipakai. Should component update ini buat performance improvement, jadi ini di ignore dulu aja. Nah, ada komponen did update. Jadi jadi sebelum setiap kita set state itu dia bakalan komponen did update. Oh, komponen ini update nih, komponen update gitu. Terus ada unmounting. Unmounting itu setiap kita keluar dari page tersebut. Contoh gimana ya prakteknya? Harus pakai React Router. Bentar deh. Jadi kayak gitu. Komponen di update, komponen dia will mount. Ya pertama ada setup dulu, terus dia will mount,
baru dia render, nampilin ke user, terus di did mount, terus updation dan sebagainya. Ini nggak terlalu ini. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita update state yang ini nggak dipakai? Update state atau update props nggak dipakai ini. Yang dipakai ini. Nah, komponen did update, will update sama did update itu pasti kepanggil. Jadi waktu kita klik itu ada will update sama did update. Sebelum di-update itu apa sih state yang berubah? Waktu di-update apa sih state yang berubah gitu. Dia cuma kayak ngasih tahu aja sih, oh ini gitu. Itu doang sebenarnya. Kayak gitu. Sama halnya kayak props gitu. Komponen will receive props. Jadi setiap komponen berubah, props baru tuh bakalan kena dapet gitu. Kalau dulu React itu ada yang kayak gini-gininya nih, fungsi-fungsi ininya, dan kita tuh harus hafal. Kalau sekarang nggak ada. Kita cukup pakai use effect doang. Use effect mana ya? Nah, ini yang dulu nih. Jadi ada will mount, terus komponen will unmount, terus did mount, komponen will unmount juga ada di sini. Terus masih ada banyak sih. Get derivative state from props dan sebagainya, will update, ada yang kayak gini-gini. Jadi gini, kalau nggak salah di sini ada deh komponen will, nggak ada ya gitu. Dan sekarang ini kayaknya udah nggak dipakai lagi, jadi teman-teman boleh ignore aja, tapi yang penting logiknya dapat gitu. Nah, gimana cara pakainya gitu? Kita coba pakai example yang ada di sini aja deh, biar enak. Oke. Kita coba bikin namanya timer.jsx. Import React. Const timer sama dengan function return ya udah return div aja lah. Terus di sini const timer 1, set timer 1 sama dengan use state 0. Kita copy aja deh. Ini diganti jadi timer 2. Oke. Kita pakai namanya use effect. Use effect itu hooks ya. Hooks itu kayak apa ya? Ya nantilah dijelasin dikit. Oke. Oke, dari sini coba kita index.js. Timer nggak ada ya, belum di export kali. Oh ya. Timer.jsx. Oke. Masih kosong. Nah, ada mounted, ada unmounted dari effect kita. Jadi sebenarnya React.js itu dia ada yang namanya React 18 sih sebenarnya. React 18 itu ada yang namanya strict mode ini. Strict mode itu apa sih gitu? Jadi kalau kita lagi debug mode, jadi ini tuh namanya debug mode. Jadi kita belum ini, nah ini masih merah nih. Development build of React, jadi masih proses development. Jadi si use effect-nya itu kepanggil 2 kali sebenarnya. Kalau kita komen, coba kita komen aja dulu. Nah, dia sekali kan. Jadi strict mode itu jadi itu buat kayak gini nih. Nah, itu. Oke.
apa sih yang diinin gitu. Coba kita ini deh, set timer 1. Set interval. Jadi ada interval ini. Per 100 milisecond gitu dia bakalan set timer review timer itu timer plus 100 10 aja lah biar enak. Ya 10 aja. Terus kita ini timer ini interval set timer 2 clear interval. Jadi ntar teman-teman kayak tahu apa ya perbedaan antara mounted. Kenapa sih butuh unmount sama mounted itu dulu sih yang penting. Mount sama unmount, sorry. Unmount sama unmount, kenapa sih butuh gitu. Nah, sekarang kita coba tampilin aja di sini. Timer 1 sama timer 2. Kita coba pakai div aja. Timer 2 di sini ya. Oke. Nah. Kelihatan nggak perbedaannya? Ini sebenarnya jadi dia itu kayak dua kali lipat. Gitu. Kenapa 2 kali lipat? Karena kita nggak ada clear interval. Nih. Yang pertama, kalau lihat perbedaannya, dia return-nya itu dia return, ya udah return ini doang. Jadi use effect itu return ini return unknown sebenarnya. Nah, ini timer 1, timer 2. Kalau timer 2 dia pakai di clear intervalnya. Jadi kita kalau misalnya di console.log ini clear interval. Kalau ini kan dia nggak ada ya. Jadi kayak dia tuh double nih yang ini. Gitu. Makanya kita harus tahu si unknown itu buat apa sih? Khususnya buat hal-hal kayak gini. Itu penting banget soalnya. Nah, gitu. Atau round aja nih. Bagi 1000. Atau run timer 2 biar kelihatan. Nah, dia jadi kayak 2 kali lipat gitu nih yang atas. Karena nggak ada clearing timernya gitu. Clear timernya nggak ada di situ. Oke, itu amount sama unmount ya. Jadi unmount itu waktu pertama kali dia masuk ke aplikasi, dia mounting. Di mounting ini dia kita set timer dua-duanya, set timer ya dengan interval 10 milisecond. Jadi dia update terus gitu. Nah, dia unmount. Nah, ini waktu unmount beda yang di atas dia nggak di clear, kalau yang di bawah di clear. Perbedaannya apa? Kalau di sini dia masih hidup, si timer si interval ini masih hidup dari yang sebelumnya. Kalau yang di bawah dia udah mati karena udah di clear duluan nih. Di unmount. Jadi kan tadi ada sempat unmount ya. Karena kita pakai re-extract mode ini. Jadi dia kayak si use effect-nya tuh ngeran 2 kali. Mounting, unmount lagi gitu. Karena ada strict mode ini. Jadi kelihatan nih perbedaannya apa sih gitu. Ya itu perbedaannya gitu. Nih kalau saya dimatiin, dia aman-aman aja kok gitu. Ini yang terjadi kalau kita nggak aware gitu sama hal kayak gitu. Oke. Kita balikin lagi ke counter. Nah. Oke. Hmm.
Oke, kita bikin dulu di sini set counter, ininya use state. Satu dia counter, terus button on click, kita bikin cepet aja. On click dengan lalu set counter C plus 1. Nah, jalan ya. Nah, begini aja lah. Counter plus 1 gitu ya, semuanya. Ini nggak jalan. Oh, div. Astagfirullahaladzim. Sorry. Ini ganti button biasa aja deh. Button. Nah, nggak usah ini dong apa-apa. Kita tambahin props. Props on click. Props on click. On click. Props name. Name. Klik sama dengan klik sama dengan function set counter C plus 1. Nah, benar ya. Pakai use effect. Nah, dari sini ada dua function sama dependencies. Function itu apa? Nah, kalau dari sini function itu yang ini nih, function. Nah, dependency itu dia array sebenarnya. Dependencies. Apa sih dependencies itu? Coba kita ya ini, console.log mount. Kayak update misalnya. Nah, yang apa dua kali sih sebenarnya, dua kali ya. Nah, waktu kita klik increment ini, nggak ada ya. Nah, update itu dia bakalan counter misalnya. Nah, update 1. Nah, dia ini kan dimarahin nih. Gitu. Kenapa dimarahin? Karena ada dependency di sini. Gitu. Bukan dimarahin, warning lah. Nah, coba kita ini. Nah, dia bakal ngelistan tuh si effect itu. Ini apa namanya? Salah satu implement dari komponen di update tadi yang seperti dimention di lifecycle. Ini komponen di update itu kayak gini. Gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai deps, defaultnya dia semua yang ada di situ bakalan ke ini. Coba kita tambahin lagi deh. Cons name, set name, asal aja dulu. So use state BDSC. Misalnya kita ubah ini toggle name. Set name dia bakalan jadi name, where name, name sama dengan BDSC dia bakalan berubah jadi SCBD misalnya. Ya enggak ya udah BDSC gitu. Kita coba bikin div lagi di sini. Name. Nah, oke. Gak apa-apa lah. Nah, ini ya. Ini increment update-nya masih jalan kontennya. Kalau kita toggle name, nah ini dia masih jalan nih. Gitu. Karena default-nya dia bakalan ngelistan terus-terusan. Gitu. Nah, sedikit tambahan, pakai use effect itu bisa dibilang kita harus lumayan hati-hati. Kenapa lumayan hati-hati? Karena kita itu apa ya?
nggak boleh sembarangan pakai use effect, apalagi dependensinya diadain gitu. Dan memang best practice-nya si Deps ini tuh ada gitu, best practice-nya, dan lebih baik ada. Soalnya kita bisa nge-track, oh ini tuh update nih gitu, kayak gitu. Nah, apa yang di ini kalau misalnya kita nggak hati-hati, itu biasanya kita bakalan kena infinite loop. Oke, infinite loop. Coba gimana ya? Oke, kita coba matiin deh. Jadi ini deh, set counter. Jadi ada dua ya. C plus 1, C plus 1. Oke. Nah, dia langsung error nih. Gitu. Kalau kita nggak hati-hati. Sebenarnya kalau ini dimatiin aja ini udah bisa sih. Jalan gitu. Ini misalnya kosong. Reload, error. Lah mati. Bentar, sorry. Nggak jalan ya? Localhost 3000. Oh, nggak error. Localhost 3000. Nggak jalan. Logo second error. Localhost 3000 jalan nggak ya? Coba bentar. Kita memang harus hati-hati sebenarnya. Wih, jalan nggak malam ini? Oh iya, ini jadi nggak jalan. Bentar. Kenapa ya? Oh, mungkin gara-gara ini juga sih. Oh, masih nggak jalan. Oke, skip aja dulu dah. Nah, biasanya si fetch API itu biasanya dipakainya, user ini pakainya buat fetch API. Gitu. Jadi ini yang terakhir ya berarti ya. Oke, kita coba aja ya. Ada IMIMDB gitu, fetch API-nya. Nggak ada ya kayaknya. Update.js. Oh iya, udah jalan nih. Oke, kita coba ini di-ignore aja lah. Atau nggak bisa hidup ini. Kita coba bikin fetch API buat yang terakhir. Fetch API.jsx. Fetch API. Nggak usah lah, nggak usah bikin baru. Kita coba pakai yang counter aja lah kali. Oke. Coba kita cari JSON apa placeholder deh. Request API. Coba ada list nggak? Post. Oh ini ada nih. Oke. Nah, ini itu oke. Cons apa ini? Post set post sama dengan use state kosong gini. Effect. Oke. Ini di matiin dulu, bisin dulu semuanya. Nah, gimana sih cara ini use apa namanya fetch API gitu? Kita kalau dari slide kita pakai .den. Jujur saya kurang suka sama si cara ini. Jadi kita pakai cara yang lain. Kita bisa bikin function baru ini fetch post di sini, fetch post sama dengan function. Di sini tambahin asynchronous, terus try catch di sini.
ons res sama dengan await respon gitu ya. Fetch pakai bawaan fetch JavaScript. Ya lagi nih. Ons JSON sama dengan test.json. Kita kontrol dulu. Kita coba di sini. Mana sih tadi? Oke, di sini ya. Load. Ada nggak? Nggak ada ya. Oh, sorry belum kepanggil. Di sini fetch post di sini gini. Networknya nggak ada. Mana ya logernya ya? Aduh, ada aja deh. Oh, astagfirullah. Sorry. Masih upload counter. Nah, si jalan nih. Set. Nah, dia di jalan nih kan. Oke. Kita kelihatannya masih belum jalan karena kita lupa itu. Oh, ini belum di await, sorry. Set. Nah, dia baru keluar nih 100. Nah, ini habis ini tinggal ya udah set post. Udah, ini dong. Kalau kita coba konsol di sini, nah dia ada masih ada ya. Soalnya di map berarti ting set post.map kayak aja deh biar gampang. Return dulu return li apa aja tadi ya, title sama body. Kita coba tampilin title-nya aja deh. Title key sama dengan e.id. Nah, ini baru keluar tuh. Udah kayaknya ya. Terakhir itu sih nggak ada lagi. Oke, thank you. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Oke, boleh teman-teman. Kalau ada yang mau nanya. Bisa langsung open mic aja atau mungkin bisa di chat gitu. Kalau belum ada yang mau nanya, mau minta tolong teman-teman buat isi presensinya sama ada feedback juga. Mungkin kalau teman-teman belum ada yang mau nanya, saya mau nanya nih Kang. Boleh, mau nanya apa? Iya, jadi emang tadi kan di awal Kang Wahyu udah bilang senang belajar banyak hal gitu ya. Mungkin bukan cuman di software engineering juga tadi kan mention machine learning. Kalau dari secara personal Mas Wahyu untuk belajar hal baru itu kan perlu adaptasi ya, dan kadang kita kayak yang asalnya suka satu hal untuk beralih ke hal yang lain dan mungkin sangat berbeda, itu kadang hilang motivasi, kayak aduh ini kayaknya bukan bidang saya deh, atau ini kayak wah susah nih, ini kayaknya porsi orang lain aja deh. Itu gimana ya Kang nanggulanginnya gitu biar kita tetap bisa termotivasi lah. Iya. Paham. Sampai sekarang juga masih ada feeling kayak gitu. Bukan belajar sih, tapi lebih ke kerjaan. Jadi kalau di kantor itu
Ada ranahnya developer sama ada ranahnya QA kan gitu. Kadang si Oke. QA-nya kayak suka nyebelin gitu. Ini gimana sih nggak bisa gitu. Heeh. Oke, emang hal-hal kayak gitu nggak bisa diiniin. Tapi kalau dari saya sendiri sih kayak lebih kayak ketuntutan. Jadi kayak harus bikin tuntutan buat diri sendiri. Kayak Oke. sekarang nih belajar machine learning. Kenapa belajar machine learning? Karena skripsi gitu. Oh, oke. Betul, skripsi jadi di planningnya kebetulan soal face recognition gitu. Jadi ya udah mau Ah, nggak mau belajar gitu. Jadi kayak bikin apa? Kita tuh ada milestone target ada tersendiri. target ya. Oke. Iya, gitu. Kalau nggak kayak gitu sih kayaknya emang agak susah deh. Iya sih kayak agak susah. Kayak kemarin tuh belajar apa? Golang, Golang kan karena dari lama tuh sebenarnya udah pengen pengen jadi backend aja, udah nggak mau jadi mobile developer lagi sebenarnya Oke. gitu. Jadi akhirnya mau deh belajar dipaksa gitu. Hmm. Akhirnya malah senang sendiri, ujung-ujungnya kayak mainan baru aja gitu, kayak anak kecil dapat mainan Mhm. baru mainin Hmm. terus gitu. Iya. Itu sih. Jadi emang harus ngeset target sendiri ya, karena emang motivasi datangnya dari diri sendiri ya. Ujung-ujungnya juga nemu senangnya sendiri kali ya. Iya, betul kayak gitu. Nah, kalau ngomongin hal baru, kan kalau misalkan framework yang dipakai di perusahaan kadang tuh mereka nggak apa ya, ada yang memang ngebutuhin React developer misalkan, ataupun framework-framework yang lain. Tapi kalau misalkan lebih general kayak mereka butuhnya front end, dan yang emang di requirement-nya juga minta pendaftar atau calon si yang daftarnya itu untuk bisa beradaptasi sama teknologi baru. Hmm. Nah, kalau pengalaman Akang nih yang udah masuk ke dunia industri itu gimana? Apakah memang banyak perubahan teknologi kah, atau kita kita nih sebagai mahasiswa yang mungkin ya mau memasuki dunia industri gitu. Gimana cara kita mempersiapkannya lah? Oke, ini apa ya? Sebenarnya jadi salah satu apa ya bahasan nama teman-teman UPI juga. Jadi Mm-mm, anak-anak RPL. Kebetulan kan anak-anak RPL yang ke-19 tuh sekarang udah pada magang ya. Gitu. mm-mm, Jadi kalau sebenarnya di realitanya itu mungkin di sini ada anak-anak Ilkom, ada anak-anak Ilkom eh, itu biar kalau nggak salah tuh ada teman di Ilkom anak angkatan 19 pendidikan Ilkom si Bagas itu dia belajar Python, belajar apa gitu PHP gitu kan. mm. Ya, jujur aja PHP udah jarang banget dipakai. Oke. Apalagi plain PHP yang diajarin ya kayak Mm, Cloud Native gitu kan. Itu mm, udah nggak dipakai. Minimal tuh sekarang Laravel atau CI, udah dua itu. mm. CI juga udah jarang banget, Laravel juga udah jarang. Itu udah udah kemana lah gitu. Nah, jadi yang ditangkap itu apa namanya buat adaptasi sama teknologi baru itu sebenarnya teman-teman tuh nggak perlu oke harus bisa belajar Python, harus belajar belajar JavaScript, harus bisa belajar ini A B C, nggak harus. Hmm, Sebenarnya satu doang cukup mastering satu. Kayak oke. misalnya saya sendiri JavaScript, TypeScript lah gitu. Sekarang lebih ke TypeScript karena lebih senang TypeScript sekarang. eh, itu TypeScript udah harus dipakai di industri sekarang. Hmm, Hampir 70% 80% lowongan itu harus bisa TypeScript. oke. Em, yang penting mastering satu aja, pengen Java nih Android ya udah Android aja sendiri gitu, ulik Mm, sampai kita bisa bikin satu library atau ya bikin aplikasi yang memang udah rumit banget kompleks. Nah mm. itu yang soalnya logiknya itu sama aja gitu, Oke. mau kita pakai JavaScript, mau pakai Swift, mau pakai apa gitu, logiknya Hmm, sama. If juga hmm, gitu-gitu aja kan, looping juga for if apa hmm. for while, do while gitu kan sama aja, nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman kita ya bedanya cuma cara penulisannya aja sebenarnya. Hmm, Jadi hmm. mastering aja dulu satu. Ntar kalau misalnya udah nemu bahasa programan lain, kayak life cycle nih, life cycle yang React tadi itu lumrah di Vue juga mirip-mirip, cuma namanya beda gitu Hmm. sebenarnya. Oke, berarti emang kita dengan mastering satu mungkin bahasa pemrograman
jadinya kita dapat fundamentalnya lah ya. Jadi yang saat kita beralih ke bahasa pemrograman lain atau ke teknologi lain ya tinggal ganti sintaks lah istilahnya mungkin. tinggal ganti casing lah gitu. Mungkin Ya. boleh sharing lagi deh sebentar. Boleh, Jadi boleh. kalau misalnya dilihat dari milestone selama 5 tahun ini gitu. Mana sih tadi X-Kali Draw-nya? X-Kali Draw. Oke, kita bikin baru ya. Jadi kalau misalnya kita makin lama makin ngoding, gimana ya bikinnya? Segitiga tuh mana sih? Ya bikin manual aja lah. Inilah. Terus ini. Nah, contohnya ini tuh misalnya basic nih. Di sini basic. Oh, jangan segitiga lah. Bentar ganti sama kotak aja deh. Biar gampang ininya gambarnya. Mana kayak kotak teh? Astagfirullah. Oh, ini aja. Ih, nggak ada kotaknya. Ini gila boleh ini juga. Misalnya ini tuh basic language, misalnya mau apapun ya, mau JavaScript atau C atau apa namanya Go atau dan sebagainya lah gitu. Terus ke bawah lagi, ke atas, orang tuh pada nyangka kalau misalnya kita apa namanya framework atau library boleh di sini. Terus dari sini itu kita ke testing misalnya. Nah, dari sini dari kita mulai framework, kita langsung biasanya belajar testing, unit test dan sebagainya. Nah, baru dari sini kita mainin pattern. Pattern itu kayak misalnya MVC pattern, kayak misalnya itu MVC, terus MVVM, terus MVP kalau nggak salah ada, terus apa TDD juga bisa, terus TDD, BDD dan sebagainya. Nah, kebetulan nggak ya? Dah, ini cukup. Nah, dari sini kita kan semakin lama kita udah dari awal ke atas tuh mainnya kayak gini nih. Dari JavaScript dulu, dari basic dulu masuk ke framework, library, sekarang React.js. Nah, langsung masuk ke testing, baru dia ke pattern. Nah, jadi yang dianggap sama orang-orang, ya harusnya orang-orang yang baru lah, si A bisa bikin fitur chat gitu. Si A bisa bikin fitur push notif, si A bisa bikin fitur, si B bisa bikin fitur video call dan sebagainya. Itu nggak terlalu impress sebenarnya. Karena makin ke atas itu bukan mainan sama library. Itu pakai library juga jadi. Kita pakai WebRTC udah kelar. Pakai apa namanya push notification, ada namanya FCM. Udah beres gitu. Itu nggak, effortnya tuh nggak gede-gede banget. Kita cuma pakai doang gitu. Itu tuh hal-hal biasa. Nah, habis ke sini kita udah bisa nih mengerti pattern. Ntar tuh kita balik lagi ke sini. Langsung straight to the basic-nya. Dari sini tuh balik lagi ke basic. Kenapa ke basic? Karena setelah ini tuh dia ada namanya ini nggak harus ini sih. Biasanya kalau saya itu dulu gini, namanya Big O atau belajar data structure kan ya? Udah belajar belum? Stack, queue, terus apa namanya graph, tipe-tipe data yang kayak gitulah. Big O dan data structure. Nah, ini tuh adanya di mana? Adanya tuh di paling bawah sebenarnya, basic language sebenarnya. Walaupun kita asumsinya naik lah ya, makin lama tuh naik. Tapi fitur-fitur ini itu dia itu nggak ada di yang dari framework ini tuh dia nggak nyediain, karena nggak bakal dijelasin dari segitu banyaknya, segitu gedenya nih.
Itu nggak bakal dijelasin. Kayak gitu. Jadi Big O atau data structure itu kalau misalnya Big O itu misal nih kita ada looping. Looping itu ada nested loop dan sebagainya kan. Nah itu tuh kita tuh harus tahu performanya segimana. Jadi gimana bikin aplikasinya optimal lah kalau kita udah bisa menguasain ini. Gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pengen atau ada yang mau coba-coba ke Tokopedia, Traveloka, itu tuh yang kayak gini tuh nggak terlalu penting ditanyain. Teman-teman mau bebas mau pakai framework apa, asal misalnya fundamental basic language sama Big O-nya udah matang, itu udah gampang kemana-mana. Ini tuh udah apa ya, mediokernya lah gitu. Udah paling gampang, ini tuh bisa di skip sebenarnya. Cuman kebanyakan kalau misalnya teman-teman cuma masuk ke perusahaan yang nggak terlalu peduli soal Big O, data structure dan sebagainya, ini tuh biasanya kita tuh cuma sampai sini. Tapi kalau misalnya kita ke perusahaan-perusahaan kayak sekelas Google, Microsoft, Apple dan sebagainya mau jadi developer tuh ini tuh boleh di skip sebenarnya. Gitu. Jadi yang penting nggak peduli kalian teman-teman di perusahaan nanti frameworknya apa, asal fundamentalnya dapat gitu, udah gampang kok masuknya gitu. Walaupun susah juga sih sebenarnya, karena tesnya tuh udah gila banget. Gitu. Jadi biasanya kalau waktu interview itu ditanyain, misalnya loop ini nih ada looping. Nah ini Bigo-nya apa gitu? Karena Bigo itu kan ada apa namanya? Coba bentar. Bigo notation. Nah dari sini kita tuh bisa tahu dari satu operasi itu dia satu fungsi misalnya dia tuh ngapain aja gitu dan performanya gimana. Ini ada banyak algoritmanya. Nih kayak array, biasanya mainin array itu udah paling repot soalnya. Mainin array itu. Ya array cuma nampilin post doang kan sebenarnya tadi. Kalau misalnya udah mainin loop dan sebagainya itu udah paling repot. Karena itu ngaruh banget sama performance array itu sebenarnya. Gitu. Looping khususnya itu udah wah kayak gitu. Jadi yang penting teman-teman kalau misalnya oke ada yang ngeluh nih gitu. Kenapa sih harus belajar PHP orang nggak dipakai? Ya memang nggak bener nggak dipakai, tapi yang penting kalian nguasain nguasain satu fundamentalnya. Kalau misalnya senang sama JavaScript ya udah kulik terus JavaScript. Tapi kalau saran sih JavaScript nggak terlalu bagus buat Big O, maksudnya tuh nggak terlalu buat Big O, tuh buat belajar sama data structure kurang bagus. Mending pakai bahasa pemrograman kayak Java, yang OOP lah biasanya Java, Dart, terus Golang juga lumayan gitu, lumayan Golang. Terus apa lagi ya? Python tuh itu udah bagus banget itu kalau misalnya mau data structure gitu. Yang ini tuh biasanya jarang nggak terlalu ditanyain sih. Paling cuma ditanyain kayak framework nih, pakai React.js berapa lama gitu, gitu doang. Terus testing, tes unit test itu gimana sih gitu doang. Terus MVVM apa yang kamu pahami soal teori-teori lah biasanya ini. Tapi kalau ini masuk ke teori ke tesnya, tes utamanya gitu bisa dibilang. HackerRank, tahu HackerRank nggak? HackerRank sama Codility biasanya kayak gitu. Jadi boleh di skip aja itu kalau misalnya nggak senang mainan masih belum nemu framework yang cocok gitu. Langsung ke Big O-nya aja. Bikin aplikasi-aplikasi logik atau misal solving problem di HackerRank. Ada nih di sini. Di chat deh. Nah, di situ banyak banget kok. Salah satu ini. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, gimana nih yang lain? Ada yang mau ditanyain lagi Kak? Kalau Gojek sama Traveloka sih pakainya HackerRank. Kalau Tokopedia, Gojek mah nggak tahu deh. Kalau Tokopedia itu pakainya Codility, mirip-mirip juga sama kayak HackerRank.
Kalau Traveloka pakainya HackerRank buat testingnya gitu. Jadi ntar tuh kalian ini apa namanya dikasih soal. Nah soalnya itu cuma berapa ya? Biasanya cuma 5 atau 4 lah gitu, atau 3. Dikasih waktu 2 jam sampai 3 jam. Itu harus di solve gitu. Gitu sih. Untuk coding interviewnya ya, emang apalagi Coding test. yang Coding test. developer pasti mungkin hampir semua mungkin ya live codingnya Kalau mungkin. ya kalau misalnya bahas bagian interview ada sih live coding. Teman kalau misalnya dari setahu setahu saya kalau misalnya di Traveloka itu ya udah apa coding test doang, terus habis itu Hmm. tanya pengalaman, udah. Biasanya lolos lolos ini insya Allah kesananya gampang gitu. Nah Hmm. masalahnya yang ini yang paling susah. Ini yang paling pertama dikasih soalnya gitu. Jadi ya tadi memang kalau mau masuk ke dunia industri fundamental ya Mas ya pasti Mm-mm. yang dilihat nggak terlalu dilihat punya framework apa, tahu framework apa, yang penting fundamental udah kuat, belajar framework apapun juga pasti Gampang insya Allah. gampang ya. Oke, ini karena udah 3:30 juga teman-teman, mungkin terakhirnya ada yang mau nanya gak? Udah cukup jelas mungkin ya, kalau udah tolong mau minta tolong untuk ngisi presensi yang ada di chat itu linknya yang presensi study jam. Kalau udah diisi mungkin cukup sekian. Atur nuhun pisan Kang Wahyu. Oke, tenun. Sorry, udah lama tadi materinya Nggak lumayan apa-apa, ini excited. santai. Santai, santai. Semoga nggak kapok Mas untuk jadi pemateri sama kita lagi nanti. Oke, siap. Siap. Terima kasih juga teman-teman udah ngikutin sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.